Halo Diazens, balik lagi sama aku Heavy di Dia Misteri. Kalian pernah nggak sih menggunakan jasa ojol untuk bepergian? Kalau aku sih cukup sering ya. Nah dari pengalaman aku ini banyak banget driver ojol yang setahu aku masih bekerja bahkan sampai larut malam. Nah maka dari itu nggak heran sih kalau para driver ojol ini banyak punya pengalaman aneh-aneh yang menimpa mereka. Seperti kisah menyeramkan yang dialami oleh driver ojol dari Malaysia. Kalian penasaran gimana cerita selengkapnya? Saksikan di Dia Misteri kali ini. Shh, dengerin baik-baik. Kisah ini dibagikan oleh driver ojol bernama Nur Izzat di laman Facebooknya dan terjadi di Selangor, Malaysia. Jadi saat itu Nur Izzat menerima sebuah orderan dari seorang penumpang bernama Fatimah di kawasan Eco Grander. Lokasi yang dituju menunjukkan ke alamat sebuah apartemen di daerah Alam Jaya yang kira-kira berjarak 6,5 km dari titik penjemputan. Tapi yang membuat merinding adalah pengalaman-pengalaman janggal yang dialami oleh Nur Izzat selama mengantar penumpang ini. Malam itu semuanya masih tampak aman dan baik-baik aja. Nur Izzat pun menunggu orderan sambil tidur-tiduran di dalam mobilnya. Kemudian tepat pada pukul 11 malam tiba-tiba ada orderan masuk nih ke HP Nur yang ternyata adalah orderan dari seorang penumpang yang jaraknya nggak jauh dari tempat Nur menunggu. Nah tanpa babi bu, Nur kemudian langsung mengendarai mobilnya menuju titik penjemputan yang tertera di aplikasi. Nah setelah sampai di titik penjemputan, Nur membuka kaca depan mobil untuk mencari di mana sih penumpang yang mengorder jasanya. Tapi tiba-tiba angin yang kencang berhembus ke arah Nur yang entah bagaimana membuat Nur merasakan hawa yang tidak enak. Selamat malam, suara wanita berlogat Indonesia dari arah kanan cukup membuat Nur kaget. Mendengar suara itu, Nur langsung menoleh ke arah suara dan melihat seorang wanita mengenakan jaket dan celana serba hitam serta baju kaos berwarna putih. Wanita tersebut rambutnya tergerai sehingga membuatnya terlihat cukup menarik, ditambah paras wajah dari wanita itu cukup cantik. Tapi yang aneh, seiring wanita itu mendekat dan masuk ke dalam mobil, saat itu juga mulai tercium bau busuk yang membuat Nur tidak tahan. Bau busuk yang tercium itu bukan bau pesing, bukan bau amis ikan, ataupun bukan bau keringat. Melainkan kata Nur, bau itu seperti bau busuk mayat atau bangka yang sudah lama gitu loh. Hal ini membuat perasaan Nur makin tidak enak, sekujur tubuhnya pun merinding. Dengan Bu Fatimah, kata Nur bertanya dengan nada suara yang gemetaran. Hening tapi tidak ada jawaban dari wanita yang sudah masuk ke dalam mobilnya itu. Tapi Nur meyakinkan dirinya bahwa itulah memang penumpang yang harus dia jemput di lokasi itu. Singkat cerita, dibawalah penumpang bernama Fatimah itu ke lokasi tujuan. Tapi anehnya selama perjalanan tidak ada sepatah kata pun yang terlontar dari Fatimah, maka cuma keheningan yang menemani perjalanan mereka. Walaupun tidak ada interaksi di antara mereka, tapi Nur ini sering melihat kaca spion tengahnya untuk melihat bagaimana keadaan Fatimah yang duduk di belakangnya. Sejak awal, Nur memang kerap memperhatikan Fatimah yang duduk di belakangnya, dan semakin lama diperhatikan, wajah Fatimah berubah semakin pucat layaknya orang yang sudah meninggal. Tapi Nur tidak berani mengatakan apapun karena saking takutnya. Selain itu, bau busuk pun semakin menyengat. Sesuai dengan yang tertera di aplikasi, Nur mengantar Fatimah ke alamat apartemen yang berada di kawasan Alam Jaya. Saat itu Nur merasa sedikit tenang karena sepengetahuannya dia, alamat itu masih ramai walaupun sampai tengah malam. Akan tetapi keanehan terus menghantui Nur. Sepanjang perjalanan tidak ada satupun orang ataupun kendaraan yang ditemui oleh Nur. Jalanan itu sepi sekali sampai seperti nggak pernah dilewatin sama orang. Suasana semakin mencekam saat Nur tiba di tempat yang minim pencahayaan. Tapi Nur tetap mengecek ke spion mobilnya untuk melihat bagaimana keadaan Fatimah. Tapi dia kaget banget ketika Fatimah dengan tatapan kosong juga melihat ke arahnya. Mendekati titik lokasi, Nur menghentikan mobilnya karena nggak ada jalan lain yang dia lihat selain sebuah gang yang sangat gelap dan sempit. Jalan terus ke dalam, ucap Fatimah dengan nada suara yang dingin dan menyeramkan. Hal ini tentu membuat Nur kaget.
Karena kan selama dalam perjalanan, Fatimah diam 1000 bahasa ya. Dan setelah mendengar instruksi itu, Nur pun menjalankan mobilnya kembali. Setelah 900 meter berjalan, tidak ada orang ataupun rumah yang terlihat. Nur pun kembali menghentikan mobilnya, karena ia berpikir mungkin saja titik di aplikasi itu salah. Karena di awal tujuan Fatimah adalah menuju apartemen di kawasan yang cukup ramai. Jadi nggak mungkin dong mereka ke kawasan apartemen yang cukup sepi seperti tempat mereka berhenti sekarang. Bu, apakah lokasi ini benar? Ini kita sudah jauh ke dalam. Apartemennya sebelah mana ya? Kata Nur. Tapi tidak ada jawaban dari Fatimah. Bu, maaf saya menanyakan ini. Tapi kita nggak bisa masuk lagi. Ibu mau turun di sebelah mana? Di sini nggak ada rumah sama sekali. Apakah lokasinya sudah benar, Bu? Lanjut Nur bertanya pada Fatimah. Masih tidak ada jawaban dari Fatimah. Nur pun kembali memberanikan dirinya untuk melihat kaca spion, untuk melihat bagaimana kondisi Fatimah di belakang. Tapi kagetnya dia tidak melihat Fatimah di sana, di kursi penumpang yang tadi diduduki Fatimah. Fatimah seketika menghilang begitu cepat. Bau busuk seperti mayat yang di sepanjang perjalanan tercium oleh Nur pun perlahan memudar. Tanpa pikir panjang, Nur pun langsung memundurkan mobilnya dan tancap gas dari tempat itu secepat mungkin. Dengan panik dan juga badan gemetar serta wajah yang pucat karena sangat ketakutan. Nur pun sambil membuka jendela mobilnya untuk menghilangkan aroma bau busuk mayat dari dalam mobilnya. Nur masih tidak menyangka ia mengalami hal yang sangat aneh di malam itu. Setelah sampai di tempat yang sepi, Nur menghentikan mobilnya dan membuka aplikasi ojolnya. Ia berniat ingin melaporkan kejadian tersebut. Tapi ternyata histori pesanan dari Fatimah ikut menghilang. Ini adalah kali pertama bagi Nur berurusan dengan hal gaib yang sampai membuatnya harus bertatap muka secara langsung. Yang membuatnya heran adalah kenapa makhluk seperti itu bisa menggunakan aplikasi ojek online. Atau dia adalah seorang pengguna ilmu hitam yang sedang mengetes ilmu. Nur Izzat masih merasa ngeri dan bingung dengan apa yang dialami saat itu. Memakai jasa aplikasi ojek online tentu nggak cuma untuk menggunakannya untuk bepergian, tapi masih banyak jasa yang lain yang bisa kita gunakan. Salah satunya adalah jasa pijat. Kali ini cerita kami berasal dari sebuah kiriman cerita dari Diazens yang kita akan sebut saja dengan Mawar. Jadi Mawar mengirimkan ceritanya via email redaksi kami dan cerita ini ia alami langsung karena Mawar adalah penyedia jasa pijat online di sebuah aplikasi. Kejadian ini terjadi di sebuah kota di Jawa Timur. Kisah yang terjadi di sebuah apartemen ini terjadi tahun 2018 alias saat itu belum pandemi ya Diazens. Jadi jasa ini masih ada di aplikasi dan belum dihapus. Saat itu waktu menunjukkan pukul 8:30 malam dan sebuah notifikasi pesanan masuk ke HP Mawar atas nama Dara. Tanpa menunggu lama, Mawar pun langsung menuju lokasi tujuannya. Sesampainya di lobi apartemen, Mawar pun langsung disambut oleh seorang satpam yang tengah berjaga di sana. "Selamat malam, ada keperluan apa?" tanya si satpam dengan ramah ke Mawar. "Saya mau mijat Pak, di lantai 15, jawab Mawar. Setelah menjawab, satpam tersebut mempersilahkan Mawar untuk naik ke lantai 15 tanpa bertanya akan menuju unit berapa. Mawar kemudian menaiki lift menuju lantai 15. Sesampainya di lantai 15, Mawar ini harus melewati sebuah lorong sebelum sampai ke kamar pelanggan. Tapi saat itu Mawar merasakan hawa yang kurang enak serta suasana yang agak gelap. Tapi dengan cuek, Mawar tetap melewati lorong itu untuk menuju kamar si pelanggan. Sesampainya di depan kamar, Mawar langsung mengetuk pintu dan gak lama pintu itu dibuka oleh seorang wanita cantik dengan rambut hitam tergerai serta menggunakan daster berwarna putih. "Atas nama Mbak Dara?" tanya Mawar ke wanita itu. Wanita yang diyakini bernama Dara itu tidak menjawab dan hanya mengangguk serta mundur sedikit untuk mempersilahkan Mawar masuk ke dalam unitnya. Tanpa curiga apapun, Mawar pun masuk ke dalam kamar Dara. Saat masuk, suasana kamar begitu sunyi dan tidak ada orang lain selain mereka berdua. Mawar pun hanya bisa bertanya dalam hati tentang keadaan kamar yang gelap. Setelah bersiap-siap, Mawar pun langsung memijat Dara. Nah, karena udah penasaran banget, Mawar akhirnya bertanya pada Dara tentang suasana kamar yang begitu gelap.
Karena pelanggan lain yang pernah dipijat oleh Mawar setidaknya masih menggunakan penerangan walau sedikit jika memang mereka tidak suka suasana yang terlalu terang. Mbak, ini memang lampunya nggak dinyalain? Memang suka yang gelap gini ya? Tanya Mawar ke Dara. Dengan singkat, Dara menjawab dengan anggukan dan hanya berkata, Karena ruangan yang terlalu gelap, Mawar pun akhirnya menyalakan senter menggunakan HP-nya sendiri untuk penerangannya sendiri. Mawar pun mulai memijat Dara dari bagian kaki. Nah, saat memijat itu, Mawar merasakan suhu tubuh Dara tuh dingin banget. Mawar sempat heran, tapi dia berpikir mungkin Dara saat itu sedang masuk angin. Melanjutkan pijatannya, Mawar pun setelah dari kaki memijat Dara di bagian punggung. Nah, saat memijat punggung Dara, Mawar ini tiba-tiba seperti terhipnotis dan salah fokus ke sebuah foto yang ada di depannya. Dalam foto tersebut ada sebuah keluarga yang beranggotakan 6 orang wanita. Yang menurut dugaan dari Mawar, salah satu wanita itu adalah Dara, perempuan yang sedang dipijitnya. Tapi anehnya, wajah Dara di foto itu rata dan rambutnya panjang. Saat makin melihat foto itu, Mawar semakin yakin bahwa perempuan bermuka rata itu adalah Dara. Apalagi Dara di dalam foto itu seperti menyampaikan sesuatu ke Mawar. Mbak pingin tahu saya? Iya, itu saya. Tapi anehnya, Mawar ini seakan belum menyadari apa yang tengah terjadi. Padahal suasana yang begitu hening di kamar itu mungkin karena si Daranya pun nggak banyak berbicara. Singkat cerita, akhirnya Mawar selesai memijat Dara. Setelah selesai, dia pun izin untuk pulang dan memesan ojek online. Nah, bukannya menunggu di lobi, Mawar malah memilih menunggu ojek online-nya di kamar Dara. Mbak, saya nunggu ojek di sini ya, kata Mawar ke Dara. Lagi-lagi tanpa banyak omong, Dara hanya mengangguk dan berkata, Selama menunggu, Mawar sempat memperhatikan Dara yang hanya duduk di kasurnya dengan posisi membelakangi Mawar tanpa mengajaknya berbicara. Tak lama setelah memesan ojol, Mawar pun pamit pada Dara. Saat itu Dara masih tidak mengatakan apapun dan hanya duduk di kasur membelakangi Mawar. Tanpa pikir panjang, Mawar pun turun menuju lobi dan bertemu lagi dengan satpam yang tadi menyambutnya saat datang. Tadi mijet di unit berapa mbak? Tanya si satpam. Ketika Mawar menyebutkan unitnya, satpam itu langsung terkejut karena sebenarnya di unit tersebut tidak ada penghuninya. Jangan bilang siapa-siapa ya mbak, tapi hal kayak gini gak cuma mbak aja yang ngalamin di unit itu, kata si satpam. Dari situ Mawar tiba-tiba saja tersadar dan langsung mengecek riwayat aplikasinya. Dan benar aja, ternyata kosong, gak ada jejak pesanan atas nama Dara. Tapi anehnya, uang yang diberikan oleh Dara tidak berubah menjadi daun ataupun menghilang di Azens. Mungkin hantu juga perlu dipijat ya di Azens. Nggak kebayang sih gimana kalau kejadian serem yang dialami oleh Nur dan Mawar tadi menimpa kita. Kita juga sering kan menggunakan aplikasi ojol. Kalian bayangin aja kalau misalnya driver ojek online kita ternyata driver jadi-jadian. Atau mungkin dia Zens yang berprofesi sebagai driver ojol dapat penumpang fiktif dan dibayar pakai daun? Serem banget gak sih? Semoga kejadian aneh-aneh tadi tidak menimpa kita ya. So itu tadi episode Dia Misteri kali ini. Semoga kalian suka. Bagi kalian yang punya pengalaman horor, misteri, janggal lainnya yang kalian mau bagikan ke kita, kalian bisa kirim ke email redaksi yang aku taruh di deskripsi. Kalian bisa juga share pengalaman kalian sendiri mungkin di kolom komentar. Kalau kalian ngerasa cerita ini menarik, kalian bisa share ke teman-teman kalian. Kalian juga bisa kasih tombol likes kalau cerita dari aku ini menarik. Dan jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Kalau bisa juga nih, aktifin lonceng biar kalian gak ketinggalan sama video dari Dia Dona yang lainnya. Oke, kalau gitu aku pamit undur diri. Maaf kalau udah salah kata. Kita ketemu di episode Dia Misteri lainnya. Bye-bye!